Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi kami akan mencoba berbagi sebuah video informasi yang tentunya menjadi kabar gembira ya untuk rekan-rekan guru sekalian terkait penetapan NIP P3K guru. Di sini ada sebuah informasi terkait kabar gembira untuk NIP P3K guru teman-teman ya. Jadi dilansir di salah satu media elektronik yang cukup terkenal yaitu jpnn.com. Di sini dikatakan wajah Ketua Umum Forum Honorer K2 Kabupaten Blitar, Ibu Sri Haryati itu Semringa. Bu Sri panggilan akrab Ibu Sri Haryati itu sangat gembira sebab proses verifikasi validasi verbal di Badan Kepegawaian Negara BKN itu mulai berjalan teman-teman ya. Jadi terkait bagi teman-teman yang belum menerima SK penetapan NIP atau SK pengangkatan sebagai guru P3K itu teman-teman tenang saja. Intinya teman-teman itu sudah dinyatakan lolos ya, lolos menjadi guru ASN P3K dan sudah diumumkan secara resmi oleh pihak Kemendikbudristek. Nah, di sini katakan sebab proses verifikasi validasi verbal di Badan Kepegawaian Negara BKN sudah mulai berjalan. Proses verbal ini kata Bu Sri sudah dimulai sejak Senin 21 bulan 3 2022. Dia berharap proses verbal bisa selesai dalam pekan ini. Kemudian bisa dilanjutkan para pertimbangan teknis atau pertek. Jadi intinya seperti ini teman-teman ya. Sebelum NIP terbit itu ada verifikasi dulu. Ada validasi berkas dan dokumen terlebih dahulu. Nah, ketika verifikasi dan validasi berkas ini sudah selesai, maka nantinya akan dilanjutkan dengan pertimbangan teknis atau pertek. Nah, seperti itu ya. Saya senang sekali karena Badan Kepegawaian Daerah BKD menyampaikan sudah mulai verbal berkas, kata Bu Sri kepada jpnn.com Selasa 22 bulan 3 tahun 2022. Beliau menambahkan dalam proses verbal ini ada beberapa calon P3K yang statusnya BTL atau berkas tidak lengkap sehingga diminta melengkapi ya. Jadi di sini intinya dikatakan teman-teman ya, saya senang sekali karena Badan Kepegawaian Daerah BKD menyampaikan sudah mulai verbal berkas, kata Bu Sri kepada jpnn.com Selasa 22 bulan 3. Beliau menambahkan dalam proses verbal ini ada beberapa calon P3K yang statusnya BTL atau berkas tidak lengkap sehingga diminta melengkapi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk CPNS Kabupaten Blitar, Ibu Sri menyebutkan informasi BKD itu sudah selesai ya. Untuk CPNS Kabupaten Blitar ya, bahwasanya untuk informasi BKD itu sudah selesai teman-teman ya. Namun hingga saat ini juga belum terima pertek BKN. Jadi validasi dulu, verifikasi berkas dokumen, baru ada pertek ya, pertimbangan teknis. Baru setelah itu NIP akan terbit. Namun NIP itu NIP P3K itu cepat atau lambatnya sebenarnya teman-teman ya, itu ditentukan oleh usulan PPK ke BKN seperti itu. Nah, beliau menyebutkan data kantor regional 2 BKN CPNS Kabupaten Blitar sebanyak 151, yang di ACC 149, yang di proses NIP ada 2. Nah, kata Bu Sri sejak 21 Maret semuanya sudah selesai proses verbal dan tinggal menunggu pertek. Seperti itu Bapak Ibu ya. Sementara itu lanjut dia untuk 1316 P3K guru tahap 1. eh, jadi ada sekitar 1316 P3 guru tahap 1. Proses verbal di BKN sudah memasuki hari kedua. Nah, guru honor K2 yang usianya 50 tahun ini berharap prosesnya tidak makan waktu lama. Seperti itu Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan bulan depan ya sudah terima NIP P3K dan tanda tangan SK. Gerah juga karena 3 bulan gak gajian. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi semenjak lulus Januari, Februari, Maret, eh, Ibu Sri Haryati masih belum gajian karena memang belum
terima NIP teman-teman, dan otomatis belum mendatangi SK dan belum memegang SK dan mengambil SK tersebut. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa namanya teman-teman ya, kita doakan agar NIP segera terbit ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu guru, kita lanjut lagi ke informasi berikutnya. Di sini ada 5 ketentuan dari Kemenpan RB teman-teman ya. Ini kami peruntukkan untuk rekan-rekan PNS dan P3K, bahwasanya Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Bapak Cahyo Kumolo itu resmi mencabut larangan pembatasan bepergian ke luar negeri bagi aparatur sipil negara ASN baik PNS maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Baik pencabutan larangan bagi ASN untuk keluar negeri tertuang dalam SE Menpan RB nomor 10 tahun 2022. Jadi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan SE terbaru ini terkait pencabutan larangan bagi ASN, nah di sini teman-teman bisa browsing di Google ya. Di situ tuliskan saja SE Menpan RB nomor 10 tahun 2022. Itu pasti muncul. Yang ditandatangani pada 21 Maret 2022. SE ini berlaku sejak tanggal ditetapkan kata Menteri Cahyo dalam SE terbarunya. Nah, meskipun larangan bepergian ke luar negeri telah dicabut, Menteri Cahyo meminta PNS dan P3K untuk tetap wajib mengikuti wajib mengikuti ketentuan yang berlaku apabila hendak bepergian ke luar negeri. Dalam SE disebutkan bahwa PNS maupun P3K yang melaksanakan perjalanan ke luar negeri harus terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian P3K atau pejabat yang diberikan delegasi kewenangan di bidang kepegawaian di lingkungan instansi masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, selain mengantongi izin, PNS dan P3K yang akan berpergian ke luar negeri juga harus mematuhi 5 ketentuan. Ketentuan tersebut adalah protokol perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Petunjuk pelaksanaan perjalanan internasional pada masa pandemi COVID-19 yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan, kebijakan wilayah negara yang akan dikunjungi. Kemudian keempat, kebijakan mengenai pintu masuk tempat karantina dan kewajiban pemeriksaan COVID-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan yang kelima, protokol kesehatan yang ketat. Terkait dengan pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas ke luar negeri, kata Menteri Cahyo dalam SE-nya harus dilaksanakan secara selektif serta memberikan prioritas pada kegiatan esensial yang tidak dapat diwakilkan. Selain itu juga memperhatikan sebagaimana kebijakan dari Kementerian Sekretaris Negara, pencabutan SE Menpan RB nomor 3 2022 tersebut dimaksud sebagai penyesuaian terhadap pembatasan kegiatan bepergian ke luar negeri. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan terkait perkembangan kondisi penyebaran COVID-19, hasil evaluasi kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM, serta SE Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 12 tahun 2022 tentang protokol kesehatan perjalanan luar negeri pada masa pandemi COVID-19. Dengan SE ini terdapat pelonggaran bagi PNS dan P3K untuk melakukan perjalanan ke luar negeri, namun lanjutnya tetap memperhatikan protokol kesehatan yang ketat. Dengan demikian diharapkan tetap dapat mencegah terjadinya peningkatan penularan COVID-19 di wilayah Indonesia. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.